Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Al-Ustaz Syamsuddin, MPD, selaku dosen pengampu dari mata kuliah akhlak tasawuf ini. Kemudian saya Muhammad Fathur Rahman dengan NIM 2401020003. Jadi pada kesempatan ini saya akan membahas 10 jurnal kedua terkait dengan judul buku Pendidikan Akhlak Tasawuf dan Karakter Integratif. Langsung saja kita masuk ke judul jurnal yang pertama, yaitu Integrasi Nilai-Nilai Tasawuf dalam Mengembangkan Pendidikan Karakter, Studi Pemikiran Buya Hamka. Sumbernya ini yaitu jurnal STAI Masyarakat Wonogiri. Kemudian kita masuk ke pengertiannya, yaitu pendidikan karakter yang mengintegrasikan nilai tasawuf seperti keikhlasan, kesabaran, dan kerendahan hati sebagai inti pembentukan karakter. Kemudian tujuan dari jurnal ini yaitu menjelajahi relevansi tasawuf dalam mengatasi masalah moral generasi muda. Metode yang digunakan yaitu studi kepustakaan atau literatur. Kelebihan pada jurnal ini yaitu pendekatan holistik dan historis dari tokoh besar. Kekurangannya fokus pada teori minim, aplikasi empiris. Kemudian kita masuk ke jurnal yang kedua, yaitu judul Implementasi Akhlak Tasawuf dalam Pendidikan Islam. Kemudian sumbernya ini yaitu Zia Research. Pengertiannya adalah pembentukan karakter melalui penerapan akhlak tasawuf yang membentuk insan kamil yang sempurna. Kemudian tujuannya yaitu memahami penerapan akhlak tasawuf dalam proses pendidikan Islam. Metode yang digunakan dalam jurnal ini yaitu studi kepustakaan. Kelebihannya yaitu menonjolkan nilai tasawuf dalam menanggulangi tantangan moral modern. Kemudian kita menemukan kekurangannya yaitu minim data lapangan. Kemudian kita masuk ke jurnal yang ketiga, yaitu Pendidikan Karakter Berbasis Spiritualisme Islam Tasawuf. Sumbernya yaitu jurnal UNJ. Pengertiannya adalah pendidikan karakter yang membentuk manusia dengan keseimbangan spiritual dan moral. Tujuan dari jurnal ini yaitu membebaskan peserta didik dari paradigma materialisme dan sekularisme. Metode yang digunakan adalah kajian literatur dan analisis teoritis. Kelebihannya yaitu menjelaskan tahapan pembinaan karakter, mujahadah riyadhah. Kekurangannya itu kurang data empiris. Kemudian kita masuk ke jurnal yang keempat, yaitu jurnal Konsep Pendidikan Akhlak Tasawuf sebagai Solusi Krisis Moral. Sumbernya yaitu e-jurnal IAIN Palopo. Pengertiannya adalah pendidikan akhlak yang menggunakan tahapan tasawuf untuk membentuk insan kamil. Tujuannya yaitu mengatasi krisis karakter dengan nilai-nilai tasawuf. Metodenya yaitu studi literatur. Kelebihannya tahapan pembinaan moral yang sistematis, takhalli, tahalli, dan tajalli. Kekurangannya itu belum diuji secara empiris. Kemudian kita masuk ke jurnal yang kelima, yaitu Pendidikan Karakter Berbasis Tasawuf. Studinya yaitu integrasi nilai spiritual dalam kurikulum. Sumbernya yaitu jurnal Winsuska. Pengertiannya adalah pengajaran nilai-nilai tasawuf untuk membentuk karakter spiritual dan sosial. Tujuannya adalah mengintegrasikan nilai tasawuf ke dalam kurikulum pendidikan agama. Metode yang digunakannya itu kajian literatur dan analisa kualitatif. Kelebihan pada jurnal ini yaitu fokus pada penerapan nilai tasawuf di lingkungan sekolah. Kekurangannya yaitu minim penelitian lapangan. Kemudian kita masuk ke jurnal yang keenam, yaitu Peran Akhlak Tasawuf dalam Menanamkan Nilai Spiritual pada Anak Usia Sekolah Dasar. Sumbernya yaitu kampus akademik. Pengertiannya yaitu penerapan akhlak tasawuf untuk pembentukan nilai spiritual anak. Kemudian kita menemukan tujuannya, mengidentifikasi metode efektif penerapannya di sekolah dasar.
Kemudian kita masuk ke metode yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Kelebihan pada jurnal ini ada data lapangan, kita menemukannya interaktif dengan stakeholder pendidikan, stakeholder. Kemudian kekurangannya yaitu tantangan pemahaman akhlak tasawuf di kalangan guru. Kita masuk ke jurnal yang ketujuh yaitu model tasawuf integratif dalam pendidikan karakter. Sumbernya yaitu jurnal UA. Pengertiannya yaitu model pembinaan akhlak yang mengintegrasikan tahapan tasawuf dalam pembentukan karakter. Tujuannya yaitu menganalisis tahapan pembinaan akhlak dan aplikasinya. Metodenya yaitu studi fenomenologi dan kepustakaan. Kelebihan yang kita temukan di sini yaitu menjelaskan tahapan tahalli dan tajalli dengan aplikasinya. Kekurangannya yaitu minim contoh kasus empiris. Kemudian kita masuk ke jurnal yang ke-8 yaitu implementasi akhlak tasawuf untuk membentuk karakter insan kamil. Sumbernya yaitu Zia Research. Pengertiannya yaitu pendidikan akhlak tasawuf yang membentuk karakter manusia sempurna, yaitu insan kamil. Tujuannya yaitu mengambil nilai tasawuf untuk memperkuat karakter mulia. Metodenya adalah studi literatur. Kelebihan pada jurnal ini yaitu fokus pada konsep insan kamil sebagai tujuan pendidikan. Kekurangannya kurang data empiris. Kemudian yang ke-9, pengembangan pendidikan akhlak tasawuf di era modern. Sumbernya yaitu Jurnal Intiqad UMSU. Pengertiannya adalah strategi pengembangan pendidikan karakter berbasis tasawuf. Tujuannya yaitu mengembangkan strategi pendidikan karakter berbasis spiritualisme Islam. Metodenya yaitu literatur review. Kelebihannya adalah menawarkan mekanisme dan strategi integrasi. Kekurangannya yaitu studi teoritis tanpa evaluasi lapangan. Kita masuk ke jurnal yang terakhir, jurnal ke-10 yaitu model internalisasi nilai akhlak tasawuf dalam pendidikan integratif. Sumbernya adalah STIT Bima. Pengertiannya adalah proses internalisasi nilai akhlak tasawuf secara integratif dalam pendidikan. Tujuannya adalah membangun karakter spiritual melalui pendekatan integratif. Kemudian kita menemukan metode, yaitu studi teori dan analisa konsep. Kelebihannya adalah pendekatan integratif yang menyentuh berbagai aspek pembentukan karakter. Kemudian kekurangannya yaitu belum ada hasil evaluasi empiris. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.